Ini yang per kategori nih 67,1 triliun di beauty and care tuh. Jadi yang menarik customer Indonesia beli beauty and care ya banyak di online gitu. Di offline tapi kayaknya juga banyak kan sekarang gitu ya. Baru F&B, health and care sama mom and baby. Ya, ini semuanya naik semua. Ya cukup drastis ya, bukan angka kecil ya gitu. Jadi emang pertumbuhannya atau behavior perilaku untuk berbelanja di e-commerce tuh masih kita lihat bakal masih naik terus gitu. Karena kita bisa lihat dari paling gampang word cloud-nya kan. Jadi tentang brand ini yang paling sering diomongin topik apa sih, keyword apa sih. Dari situ kita bisa lihat keyword itu tuh sebenarnya berasal dari KOL yang mana, berapa engagement yang didapat dari si KOL itu, kontribusinya gimana. Jadi nanti tadi balik lagi ke Cleo gitu, Cleo lihat wah ternyata nih air sebelah kok tiba-tiba penjualan tinggi, bisa tahu siapa nih yang bikin engagement tinggi, ketahuan tuh nanti. Wah kalau gitu gue pakai si KOL itu juga deh, bisa gitu kan. Gue cari kompetitor KOL itu deh yang kira-kira sama campaign-nya sama dia. Kita kasih solusi. Ini gak usah lama-lama lah yang lo tunggu-tunggu, yang lo cari-cari selama ini. Lo jangan komplain sama gue mulu katanya. Bang lapor dong ke Shopee, Tokopedia, TikTok nih gue sebutnya semuanya. Viadmin lah, seller-seller itu sampai bikinnya begini. Udahlah gue lupain marketplace, e-commerce, gue bikin website sendiri. Sadis. Wah. Mantap. Udah begitu tuh. Kalau analoginya baru jadi musisi, terkenal sedikit. Apa itu label? Aku indie label, aku produksi sendiri. Besoknya nggak dipanggil dahsyat. Karena ada hitung-hitungan khusus sendiri. Karena mungkin kan besar gitu, raksasa gitu kan. Ya begitulah kurang lebih teman-teman. Jadi nih sebelum lo salah langkah, sebelum lo manggil SEO spesialis untuk optimasi website lo, meskipun nggak salah ya. Tapi sabar, tenang. Gue juga nggak bilang bahwa marketplace itu adalah solusi yang paling ampuh, satu-satunya nggak. Tapi daripada DM-nya isinya begitu gue nggak bisa jawab karena bukan bidang gue. Gue panggil seseorang yang memang bisa dibilang juru selamat lo. Waduh, berat ini juru selamat. Bahaya. Ini ada Hendrata. Wah, ya, Drata. Ya. Keren ya. Jadi menariknya gini ya, data yang bukan data sebenarnya ya. Nanti lu bawa data yang menurut gua ini wajib lu contek dan lu tahu langkah-langkahnya apa yang dilakukan oleh para konglomerat di luar sana. Danone. Siapa klien lu? Danone. Danone ternyata pakai contekan lu kan? Pakai contekan. Siapa lagi? Ya, buka aja website. Perusahaan besar FMCG ya. Buka website, nggak apa-apa. Lu flexing dikit lah di sini lah. Tuh, Nutrisari nyontek sama lu. Tuh, Tropicana Slim, Unilever, Kapal Api, Implora, Azarin. Ini yang sunscreen itu ya. Terus Etawalin. Gue kemarin ketemu Mas Mukit tuh di event. Imbus. Minuman gue tuh. Biar gue tetap optimal syuting podcastnya. Iya. Asik. Nah ini maksud gue kalau lu belum sebesar mereka, nggak usah ganti channel ini teman-teman. Kita pantengin baik-baik. Ternyata permasalahannya ada di jangan-jangan kita nggak tahu cara menyasarnya, cara berselancar di e-commerce. Nanti lu akan bongkar ya, Mas ya? Ya. Detailnya ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan mereka ternyata permasalahannya nggak melulu teriak tentang Viadmin. Nah, Viadmin juga isu. Betul, pasti. Cuma gue serba salah kalau gue posisi di tengah-tengah. Kan mereka ikutan subsidi kampanyenya kan. Iya, betul. Semuanya di-yes-yesin lah ibaratnya. Iya. Diambil promo ini, 88, 99, guncang lah, badai lah, petir lah, diambil semua sama dia tuh. Iya nggak? Tiba-tiba Viadminnya gede. Sebenarnya salah siapa? Nah itu dia tuh. Tapi kalau dia ngambil semua subsidi terus dia pakai contekan data, lu bisa? Bisa, tetap bisa dong. Tetap bisa ya? Bisa dong, iya. Oke, jadi kita runut satu persatu. Ya. Menyikapi seller alihkan penjualan ke website, era belanja di e-commerce berakhir. Ya. Tanggapan lu gimana? Ya kalau dari data sih kita lihat kan tahun lalu tuh 1 tahun penjualan itu di FMCG ya, only ya. FMCG itu artinya makanan minuman, beauty, skincare gitu. Kemudian mom and baby sama kesehatan, health. Itu setahun 130 triliun. Nilainya FMCG, 4 kategori besar itu ya. Sebagai perbandingan di 2022 itu hampir 50 triliun. Jadi dalam 2022 sampai 2026 udah nyaris 3 kali lipat kenaikannya. Tadi baru dicek setengah tahun ini 2026 itu udah hampir 80 triliun. Artinya udah lebih dari separuh pencapaian tahun lalu kan. Jadi kalau kita bilang era belanja di e-commerce berakhir, kayaknya masih jauh gitu. Justru ini masih bertumbuh terus khususnya di FMCG. Khususnya beauty and skincare itu tuh
separohnya FMCG itu dari beauty and skincare. Jadi kalau 130 triliun itu sekitar 60 triliunan itu dari beauty and skincare gitu. Oke. Jadi- Berarti kenapa mereka tuh pada punya kampanye seperti ini? Gue gak tahu ini kampanye tangga ya. Tapi gara-gara mungkin isunya yang paling signifikan adalah potongannya dia besar banget. Apa ada yang lain? Algoritma atau ad spend? Iya, jadi kan kalau kita lihat si marketplace ini kan bukannya cuman buka, kita bilang misalnya buka pasar, terus dia diem aja, kan enggak. Oke. Sebenarnya kan dia juga, ini kalau dari sisi marketplace ya, Ya. kan dia bikin fitur-fitur yang membuat pengunjungnya makin dapat banyak value kan sebenarnya. Iya. User experience itu kan nggak murah, Iya. ya Oke. kan, untuk develop itu. Terus kemudian dia kasih tadi lah, dia kasih bayar voucher lah, potongan-potongan segala macam, itu kan juga subsidi yang nggak murah juga kan. Jadi Oke. bahwa dia sedikit-sedikit naikin macam-macam fee termasuk ongkir segala macam, ya sebenarnya dari sisi keputusan bisnis make sense aja gitu. Selama dia memang terus berkomitmen memberikan user experience yang paling bagus untuk usernya kan. Sementara kita kan sebagai pedagang nih tinggal taruh barang, ya bukan tinggal taruh barang sih, minimal kita taruh barang di pasar, tinggal kita pakai fitur-fiturnya dengan pinter, dengan pas, based on data, kita justru bisa manfaatin itu kan gitu. Jadi kita tinggal mikirin gimana caranya mengoptimalkan apa yang disediakan oleh si marketplace ini, kita pricingnya pas, kita bangun branding yang baik, harusnya kita tetap bisa berkompetisi gitu. Of course nggak bilang juga bahwa bangun app sendiri itu salah. Tapi ini emang harus disiapin. Tapi menurut saya kenapa nggak jalan dua-duanya juga gitu kan? Karena di sini masih banyak banget usernya gitu. Oke, karena apa mesti bangun rumah sendiri? Karena data nggak dipegang ya? Emangnya kalau kita di Shopee, Tokped, TikTok itu kita nggak megang data pembelian kita? Database kan database pelanggan kita nggak bisa. Database kan? pelanggan nih nggak? Nggak dapat. Ada di marketplace. Jadi Loh, kita mau tapi- recall gimana caranya? Paham, cuma gue pernah di WhatsApp kok sama Lewat chat ini seller, kali, lewat chat di marketplace-nya kali. private message-nya. Heeh. Bukan, dia WhatsApp gue. Karena kan tertera nomor gue ada di situ. Cuma Nomornya dia konfirmasi. nomornya dibintang-bintangin. No. Di seller. Nomor gue kan terdaftar di Shopee misalnya. Heeh. Nggak Nah. boleh, seller nggak dapat. Loh kan gue pernah dapat WhatsApp. Sebentar. Sebentar, gue pernah dapat WhatsApp. Tunggu deh, gue coba atur ritmenya deh. Kan gue daftar sebagai buyer di Shopee, kan Betul. masukin nomor gue kan? Betul. Buat kontak kan? Betul. Buat kontak kalau ada apa-apa dong. Nggak mungkin lo nggak masukin nomor kan? Ya. Seller nggak bisa dapat itu. Nah, kecuali memang gue dimintain nomor kali ya. Betul. Gue agak lupa memang kronologinya. Betul, Waktu misalnya. itu gue pesan papan tulis. Ini gue ceritain dulu kronologinya, makanya gue nggak tahu nih. Data yang dimaksud adalah kenapa kita nggak bisa megang database customer kita yang ada di marketplace gitu ya. Iya. Gue beli papan tulis buat di rumah. Terus dia mau koordinasi. Ya gue asal check out aja. Gue lupa waktu itu yang paling besar pokoknya ya 200 sentian. Gue lupa pokoknya 2 jutaan. Terus tiba-tiba gue dapat WhatsApp. Heeh. Kan gue check out aja. Ternyata dia ngasih tahu, gue lupa koordinasi lah. Ada orang di rumah apa enggak, karena dia mesti nganter pakai kayak mungkin Lalamove apa segala macamnya, atau mungkin dia punya mobil sendiri. Oh, dari ekspedisinya, maksudnya dari si Seller kok. Lah dia tahu dari mana orang gue nggak mesen ekspedisi, kan udah termasuk itu. enggak, jadi maksudnya kalau kita, jadi kan kita nih seller nih. Misalnya pas kita kalau kita pakai kurir tertentu, itu kan barangnya diambil sama kurir. Oh, nomor gua. Kurirnya punya Lah, punya dari mana? Kan dari sistem Shopee dikasihnya. oh, sistem Shopee-nya. Jadi dia langsung seller nggak kurir. dikasih. Seller nggak dapat. Wow, sangat tidak kapitalis kalian ya. Tidak, kan tidak. Sangat tidak kapitalis mereka ya. Betul. Wow, Gitu. jadi kalau logistik dikasih. Si logistiknya tadi untuk koordinasi, betul. Iya untuk koordinasi. Iya, kayaknya berarti yang nganter tuh orang logistiknya. Iya. Kemungkinan dia pakai kurir logistik, bukan pakai kurir ini. Tapi kok kasus yang lain gue kayak pernah dihubungin dia koordinasi apa gitu deh. Iya, Nggak iya. mungkin nih. Enggak sih harusnya. Kayak Kak ini mau itu, dia ngechatnya di mana? Bahkan kita alamatnya aja nggak dapat. Alamatnya kita nggak dapat. Hah? Nggak dapat alamat. Emang iya? Iya, seller tuh nggak dapat alamatnya. Loh kalau yang di resnya itu kan ada alamat gue. Itu Oh itu si kurirnya. kurirnya ya? Iya, kurirnya. Oh berarti yang dapat data kita tuh logistiknya. Iya, si kurirnya dapat. Logistik bermain sama
Wah, bermain bahaya banget bahasanya. Logistik tektokan sama. Ya, kan kita bisa milih kan Marketplace. mau diantar pakai kurir apa. Kenapa menurut lo database nggak dikasih? Ya karena itu value yang paling gede kan di situ ya. Sebenarnya. Nah, justru kan user experience yang diciptakan sama marketplace itu kan justru dia melihat satu kita lokasinya di mana, kemudian behavior belanja kita gimana kan, dari kita search sampai kita beli apa kan, sehingga kan experience-nya Mas Dery sama saya kan pasti berbeda kan. Ketika kita search sesuatu bahkan sama-sama search air mineral gitu, kan hasilnya beda. Ya betul. Ya kan, nah itu kan semua dari database juga gitu. Jadi kalau udah biasa beli air mineral Cleo gitu, ya most likely pas search air mineral kan akan dioptimisnya Cleo dulu kan. Iya betul. Gitu. Nah kalau kita nggak punya data kayak gitu, terus gimana caranya kita recall customer kita kan? Makanya kalaupun kita akan membangun web sendiri, ya harus punya fitur personalization juga dong. Wah berat. Ya, berat. Akhirnya cost lagi kan. Pasti panggil yang nggak tahu deh kalau jago ngulik AI mungkin bisa sekarang mungkin. Itu pakai kan, apa black box gitu ya? Ya sekarang kan bangun app sebenarnya bisa ya pakai AI. Tapi kan e-commerce nggak semudah itu bagi kita orang awam lah ya, pedagang-pedagang awam. Kalau kita punya background tech mungkin kita masih bisa coba-coba gitu ya. Tapi untuk ya orang awam agak mungkin PR ya, jadi emang butuh waktu lah untuk teman-teman tuh pindah. Jadi nggak sembarang cuman subscribe ke apps e-commerce biasa gitu, web commerce terus berharap tuh jadi gitu, enggak. Jadi kita kalau mau bangun web apps ya make sure tadi user experience-nya bagus, terus yang paling penting database-nya emang dioptimalin. Jadi kita mempelajari, makanya Mas Dery biasanya behavior-nya beli di toko saya A, B, C, D. Ya kapan nih saya recall lagi? Kapan saya kasih penawaran upsell yang beli banyak dapatnya lebih murah? Kapan cross sell? Ya kan biasa beli air mineral, oke kalau bisa air mineral mungkin sehat nih nggak pernah beli soda, oke saya tawarin lagi misalnya produk-produk kesehatan lainnya lah gitu misalnya. Kan tuh cross sell gitu kan? Ya. Lu punya sistem itu Mas? Kita membantu klien kita mempelajari data-datanya. Keren. Gitu. Oke, nanti kita sampai sana ya. Ya, boleh. Gue penasarannya gini, menurut lo nih kalau ngomongin matrix ya, lebih baik kita hadir, ini seller ya? Seller. Dari kacamata teman-teman pengusaha nih, lebih baik kita hadir di marketplace, tapi dari mulai database, nomor klien atau pembeli, bahkan fee admin dan lain sebagainya, itu dikategorikan mahal. Ya kan, atau mungkin potongan, atau rumah sendiri, website, tapi murah gitu loh. Database bisa kita pegang. Kalau brandnya udah kuat banget, terus mungkin lebih luxury, artinya customer kita memang udah mungkin well established, sangat engage sama kita, fine. Mau website jelek, most likely dia akan kontak kita. Atau dia bahkan telepon kita aja sebenarnya kan. Ini gue setuju nih. Memang pentingnya bangun brand kayak begitu. Tapi kalau produknya mungkin cukup niche, terus agak-agak ya relatif affordable bagi most of the people gitu, kayaknya marketplace dulu sih gitu. Kenapa? Karena traffic gede banget di sana. Traffic gede banget di sana. Iya, ibaratnya kita taruh barang kita di pasar kan. Ini pasar ramai banget gitu kan. Tiap hari orang lewat, ada barang kita nih lucu nih, ada promosi nih, coba deh gitu kan sebenarnya. Kalau kita barang baru, terus kita rumah sendiri, ibaratnya kan gimana caranya nih rumah sendirinya kelihatan sama orang, gimana caranya? Ya caranya emang SEO lah gitu kan. SEO tapi punya teknik sendiri juga gitu. Jadi kalau nggak unik-unik banget, nggak dibutuh-butuhin banget, brandnya belum kuat, kayaknya kalau bikin rumah sendiri aja, terlalu tergesa-gesa sih kayaknya. Iya. Gitu. Dan memang ya traffic atau mungkin demand itu pasti lebih banyak ya, kita nggak pungkirin ada di marketplace ya. Dan itu sih emang user experience-nya sih. Itu ya kan kita kan kenapa kita nyaman beli di situ kan juga karena user experience itu cuma klik-klik. Maksudnya sekarang udah nggak perlu search lama-lama gitu, udah buka homepage udah dapet. Klik lagi gitu. Jadi udah sangat mudah user experience-nya. Makanya berita di media tuh era baru e-commerce, UMKM naik kelas, perang harga dibatasi. Nah ini gue nggak tahu, ini soalnya peraturan Menteri Perdagangan tahun 2026 nih. Resmi berlaku dengan membawa sejumlah aturan baru bagi marketplace dan pelaku usaha digital. Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang harus beradaptasi dengan aturan yang lebih ketat.
Ya, gue nggak tahu ini arahnya nanti mau kemana. Sebenarnya udah mulai kemarin aromanya kan peperangan terjadi antara TikTok Shop versus Tanah Abang tuh. Iya. Udah mulai berasa. Akhirnya lanjut ke sini dan seterusnya. Nah, maksud gue sebenarnya kalau teman-teman punya satu alat atau mungkin sistem yang ada hubungan sama data, kita jadi lebih tahu loh. Iya. Maka lo gandengan ya sama Mas Dratan. Ini serius nih. Drata punya data. Keren. Oh gitu ya. Bayar dong. Emang orang branding beda ya, langsung ya, cepet banget ya. Iya. Kenapa? Brand manager lu perlu di coaching sama gue ya? Aduh, ngeri. Enggak. Kita ngomong di balik layar lah ya. Ampun. Ya memang itu yang terjadi ya. Ya. Tapi gue sebenarnya penasaran deh, gimana cara lu punya sistem itu bekerja. Ya, ini kita kupas aja ya. Boleh. Coba. Tipis-tipis aja teman-teman ya. Boleh. Coba. Apa yang lo lakuin ke para siapa ya? Seller lah apa segala macamnya. Dan mereka ngapain? Data kan bisa dicari di ChatGPT. Iya. Kenapa gue butuh lo gitu? Ya memang gue butuh Kompas sih, tapi maksud gue karena Kompas bisa nunjukin gue arah gitu ya. Yes, sedap. Senengnya di sini lama-lama ya. Bisa lama aja nggak di sini nih. Ampun. Coba apa yang dilakukan sama Kompas? Kasih tau gue coba gimana coba. Basically kita tuh creating teknologi yang sebenarnya simple gitu. Jadi ini tahun 2012 dulu perusahaan kita berdiri itu awalnya tuh kita brandnya namanya telunjuk.com. Oke. Basically teknologinya mirip lah. Oke. Jadi dulu tuh kita bantuin user untuk bandingin harga barang di e-commerce. Ini dulu zamannya yang masih website itu Bineka, Enterton, awal-awal yang jualan laptop gitu lah. Itu angkatannya Toko Bagus tuh ya. Toko Bagus gitu dulu. Tokopedia baru awal-awal banget, jadi 2012 tuh waktu itu. Iya. Nah kita bikin sistem namanya crawling. Crawling tuh apa sih? Jadi basically kita bikin robot-robot yang bisa nyatetin semua halaman yang kita lihat pakai mata. Oke. Jadi dulu tuh teman saya, co-founder saya cari laptop, dia search laptopnya, masukin speknya, keluar semua pilihannya sama harganya. As simple as that. Oke. Gitu. Oke. Nah, along the way itu akhirnya kita dapat investment. Waktu itu kita lomba-lomba dapat investment. Terus sampai 2017 itu ada yang perusahaan yang minta dibantuin. Mau dong monitor harga-harga reseller yang di online. Jadi ini ada perusahaan elektronik. Resellernya banyak di toko-toko offline, dia tiba-tiba buka di toko online. Nah, banyak yang komplain ke dia, kok si ini harganya bisa lebih murah? Kan dia ada batas bawah penjualan kan, harga jual kan. Kok ini bisa lebih murah? Wah, komplain ke dia lah. Terus dia, ya tolong dong bikin sistem aja. Pokoknya kalau ada toko yang jual harga lebih murah dari harga dasarnya, kasih tahu ke kita. Itu doang tugasnya. Gitu. Ini perusahaan elektronik gede lah gitu. Nah, kita bikin itu cikal bakalnya kompas.co.id sebenarnya. Teknologi sama tunjuk.com gitu. Nah, fast forward pas zamannya pandemi. Pas zamannya pandemi itu zaman dimana banyak e-commerce online tuh yang tutup sebenarnya. Oke. Yang berjaya kan ya tinggal si orange sama si hijau itu kan, yang wah bombardir. Nah, service telunjuk.com sebagai price comparison tuh nggak relevan sebenarnya. Karena orang cuma buka 2 aplikasi doang udah bisa temu yang bagus kan, barang yang dia mau lah intinya. Tapi ternyata banyak seller yang kontak kita, mau dong kalau saya kan harus, waktu itu kan kita nggak bisa belanja onsite lah ya kan. Jadi seller mulai, waduh nih jangan-jangan harus segera ke online nih. Nah dia kontak, gimana caranya nih bisa jualan bener di online. Dia mulailah, tolong dong bantuin gitu kan, data-datanya kayak gimana. Nah dari situlah kita akhirnya 2020 itu pas pandemi kita mulai pivot ke kompas.co.id. Teknologinya sama, tapi sekarang outputnya kita bikin dashboard yang setiap hari si seller ini bisa lihat, misalnya market share, ini ada perusahaan besar, biasanya nggak jualan online, terus pengen tahu, oke, kalau gue masuk ke online, market share-nya produk gue nih, kategori gue seberapa sih, gitu. Kelihatan. Jadi kita misalnya susu gitu lah ya, gampang susu. Susu itu market share dalam 3 bulan terakhir berapa banyak sih? Market size-nya berapa? Terus top 10-nya siapa aja brand-nya? Masing-masing top 10 itu nomor 1-nya berapa persen market share, nomor 2-nya berapa persen market share, siapa tuh brand-brandnya, produk yang paling laku apa, harga produk tersebut apa, nah, itu kita punya datanya semua. Loh, apa korelasinya sama penjual? Nah, jadi kan misalnya Mas Dery mau jualan susu UHT baru nih, Iya, oke. ya kan, sekarang tinggal Mas Dery
tipikal pebisnis gimana nih, misalnya inovatif gitu. Oh ternyata misalnya susu vanilla, coklat, strawberry itu udah top lah gitu. Tapi kayaknya mau creating market baru nih. Nih misalnya anggaplah susu 1 triliun size-nya, market size-nya. Ada marketnya dong yang suka susu. Terus Mas Dery lihat, tapi kayaknya mau tahu deh, Mas Dery baru belajar tentang misalnya tentang kunafa gitu ya. Ya kan suka ke negeri Arab kan gitu. Timur Tengah. Kalau susu rasa kunafa gimana ya? Kita kasih tahu, kalau kunafa demand-nya nih misalnya setahun terakhir bukan bukan susunya ya, coklat apa segala macam, kunafa tuh di e-commerce lagi naik nih Mas Dery. Kalau gitu gue coba deh susu sama kunafa. Paling nggak kan punya basis data. Kalau gue cobain susu yang sangat tinggi plus kunafa yang lagi ngetren, kalau gue masuk ke market kayaknya ada deh demand-nya kan. Punya confidence kayak gitu kan. Jadi nggak yang feeling banget. Iya betul, gitu. Nggak spekulatif. Tetap pasti ada intuisinya dong. Gitu. Tapi dengan ada data itu minimal confident lah ngambil keputusan kan. Berarti sejauh ini lu sama ya teman-teman di tim Kompas gitu ya, yang bisa dibilang ketika pengen optimasi si pemilik brand ini, ya consumer insight-nya atau R&D-nya atau apapun itulah tim-tim terkait gitu ya, itu kolaborasi tuh berarti sama lu ya? Kolaborasi. Kalau dia emang punya tim data tersendiri, ada satu klien kita yang dia punya tim datanya cakep, dia cuman kita kasih dashboardnya, udah pokoknya dashboardnya update tiap hari. Nanti dia punya tim sendiri, itu nggak apa-apa juga. Tapi kan nggak banyak perusahaan di Indo ya. Dan ini memang multinational company gitu. Sama juga ya. Tapi kita biasanya servisnya bukan cuma dashboard, jadi dia bisa lihat terus di dashboardnya live. Tapi biasanya kita bikinin monthly report juga. Dan di monthly report itu kita analisa data yang sebulan terakhir dibandingin dengan beberapa bulan sebelumnya, terus kita kasih rekomendasi bulan depan coba deh kamu ngapain gitu, A, B, C gitu. Nanti kita monitor lagi, udah dilakuin rekomendasinya, udah dilakukan atau belum, hasilnya gimana, nanti kita lihat lagi data-datanya. Misalnya saya dari peringkat 10 sekarang udah naik peringkat 5 nih Mas. Nah, baiknya ngapain lagi ya gitu. Nah itu kita kasih rekomendasi lagi. Oke, ini teman-teman catat ya. UMKM atau mungkin pengusaha juga jangan sampai buru-buru langsung mulai tanpa kita harus tahu data. Sehingga ya mau jago branding lah, mau jago marketing atau mungkin keuangan apa segala macamnya, itu kan sifatnya optimasi. Optimasi pun juga ya udah yuk kita ngegas. Kita langsung bakar ad spend sekian apa segala macamnya. Cuma kalau meleset kan sayang, lu udah bikin kemasan, lu udah riset dalam. Betul. Ya apapun itu bentuknya, tohnya subjektif gitu loh, nggak diterima sama pasar karena lu nggak pegang data gitu. Nah, makanya data itu sepenting itu. Ada nggak pengalaman dari klien-klien yang lu pegang nih Mas, yang sebelumnya mungkin dia ya ukurannya sales lah, salesnya misalnya sekian, rendah gitu. Tapi ketika dia ngerti bersahabat dengan data yang benar apa segala macamnya gitu kan, mereka tahu arahnya, terus tumbuh gitu. Banyak Mas. Apa cerita-ceritanya gimana? Contoh, ini tadi yang ads dulu nih, ini kita tadi gemes. Jadi ads tuh kan orang bilangnya asal pasang ads nih pasti penjualan naik. Sekarang gini, contoh aja, satu klien kita juga ngalamin. Ini klien udah top of the market gitu ya. Anggap dia kira-kira udah I think 70-80% lah. Sebut. Nggak usah, jangan. 70-80% market lah gitu ya. Market. Sekarang kalau 80% market, terus yang main udah tinggal 1% gitu ya kompetitornya. Mau dihajar ads doang, itu udah mentok istilahnya. Mau ngambil apa lagi gitu. Bener nggak? Jadi dia naikin budget ads, ya nggak serta-merta bisa 2 kali lipat penjualan dong. Emang iya? Oh iya dong. Kan marketnya udah mentok. Dia udah 80%. Dia udah market leader lah. Market leader dan udah 80% gitu. Mau nyari apa lagi gitu. Masa dia emang dia mau ngurusin yang 1% sebaik itu dia mau matiin semua. Kan gak worth it gitu untuk dia naikin budget ads untuk cuma ngabisin. Belum tentu habis juga kan, pasti kan siapa ada loyal customer juga lah gitu. Gak worth it maksudnya kegiatannya. Terus? Nah kalau kayak gitu kan sederhana aja. Kalau gitu coba cari new product development dong. Daripada dipakai buat ads bukan bakar lah, daripada di spend buat ads, coba deh kita slot ads-nya itu new product development. Contoh kita waktu itu kita bilang kan ini perusahaan yang minuman ya, dia suka minuman kesehatan gitu. Waktu itu coba deh lihat kategori lain Mas yang lagi tren apa.
Jadi ini yang biasa dimain di minuman kategori kesehatan, kita bukain data tentang data beauty, kecantikan gitu. Nah, data kecantikan itu serum lagi naik-naik tuh, serum yang yang niacinamide, yang gitu-gitu, bahan-bahan itu. Retinol gitu ya. Retinol gitu kan. Iya. Terus kita bilang, ngobrol terus kayak kita nggak punya expertise juga setiap kategori ya, tapi dalam diskusi dia bilang, kayak bisa deh bikin minuman kesehatan yang isinya serum yang drinkable. Oh, kayak ada kolagen kadang. Iya, kayak... ada niacinamide gitu-gitu, Emang iya? Iya. Niacinamide bisa diminum? Nanti di search deh. Ada serum yang drinkable. Racun, Mas? Enggak ya? Ya, enggak beneran. Search saya. Coba, drinkable. niacinamide di rumah lu minum langsung ya? Oh, enggak langsung gitu. dong. Enggak langsung. Jangan. Bukan anjuran. Jadi nantinya minuman itu yang drinkable serum itu dibikin, itu naik langsung. Oh iya? Itu new market gitu jadinya. Wah, keren. Langsung dapat revenue baru. Langsung. Itu berapa miliar? 1,5 miliar Wow. Kalau nggak salah. Itu cepat. Kekuatan data dan semua orang mungkin bisa klaim punya data. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa nunjukin arah, buat apa? Makanya teman-teman butuh Kompas nih. Banyak. Ini menarik di sini ya. Coba bukan? Apakah apa ya bahasanya? Ya ketahuan brandnya. Udah. Oh, Real Food. Lagi. Kalau Real Food pernah duduk di sini. Oh, di sini. Oh, foundernya gue udah pernah undang. Iya. Kan dia sarang burung walet ya? Iya, sarang burung kan? walet, betul. Dia udah mentok tuh, emang udah top banget. Iya. Gue punya toples-toples kecil tuh. Bini gue rutin beli juga tuh. Nah, terus sekarang gue baru tahu kalau si Real Food itu ada campuran niacinamide ya? Ada. Kayak jelly juga. Jelly apa sih namanya? Minuman. Produk. Yang minum itu ada ya? Oh, coba buka. Buka aja. Gitu. Nih gue ngomong gini sahamnya terbang lagi nih. Ini udah soalnya mulut gue punya pengaruh soalnya. Nih udah disebut nih sama AI-nya nih. Mana? Ya AI gue kan promptingannya ya. Udah. Lu punya data, gue punya tim AI khusus dong. Ya enggak ya? Kan AI kan gimana promptingannya kan? Iya betul. Jangan GR, tadi yang prompting siapa tuh? Minta naik gaji lagi. Ya lanjut. Ya gitulah tuh. Mana? Keluar mana minumannya? Oh iya bener, Real Food Forever Bright. Ya. Program kesehatan 12 botol seharga sekitar, coba kamu copy paste yang tulisan Real Food Forever Bright. Ini gue gak dibayar lagi sama Real Foodnya lagi ya. Apa lah biar berbagi kan. Iya, nanti lu kasih tahu begitu lu udah ARB, lu kontak gue dulu sebelum terbang lagi, gue masuk dari bawah. Lu gak kode-kode lu, gue take down nih episode lu. Kalau punya media memang bisa songong ya. Enggak bercanda. Oh yang ini. Ya. Atas ya. Oh ini ada kontribusi lu nih ya. Ya nggak mau ngeklaim tapi lu pun nggak dapat bonus sahamnya. Lo jangan ya. Kalau dikasih mah nggak nolak ya. Kerjaan gua adu domba aja. Ya. Oh ini. Ya, ini salah satunya yang jadi kayak new product development. Jadi buat apa? Cerahin. Tadi produknya sendiri. Ya itu ya sebenarnya buat yang nggak itu kan bantu cerahkan kulit. Iya niacinamide soalnya ya. Ya. Kok unik sih? Ada niacinamide Real Foodnya. Betul. Ya ini sebenarnya karena timnya juga eksekusi cepat juga ya. Jadi ya baik lagi emang harus data kalau nggak dieksekusi cepat juga. Ada juga sih yang kita kasih rekomendasi terus lama gitu nggak dieksekusi bulan berikutnya belum mas belum sempat timnya belum siap ya itu juga ada. Jadi percuma juga data itu kalau udah jadi sesuatu rekomendasi ya kalau nggak dicoba ya jadi emang harus berani coba juga sih. Tapi win rate lo berapa persen? Dengan ngasih saja misalnya gue pemilik brand. Kan kalian ini kita kan lagi kontrak nih setahun misalnya. Iya. Kan pasti kan ada di bahasa kontraknya kan ya tim-tim Kompas juga nanti akan bisa nge-suggest kan. Mana-mana data-data yang udah kita kolektif terus ujung-ujungnya bisa di-share ke klien. Itu berapa tingkat kemenangannya akurasi? Ntar kalau gue udah iyain, gue udah kucurin kan cost lo itu. Iya kan? Itu kira-kira berapa sejauh ini? Kalau jujur, Porto. Ya jujur sih kalau dari total Porto belum pernah ngitung secara exact ya. Tapi tingkat renewal kita sih gede. Kita 80% renewal kontraknya. Jadi emang kita tuh paling minim 3 bulan kalau kontrak sama kita. Itu trialnya kita lah. Itu biasanya ngecek akurasi data gitu, ngecek seberapa valuable rekomendasi kita gitu. Nanti kalau udah itu 3 bulan beres, biasanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Nah di situ kita kasih rutin tiap bulan kasih monthly report lah namanya. Apakah ini harus retail atau FMCG? Maksud gua kalau kayak misalnya teman-teman yang kan Shopee itu kan nggak harus melulu FMCG kan. Betul. Tapi ada juga kan ayam bakar, Shopee Food gitu ya. Kalau UMKM gitu kayak misalnya geprek apa segala macam ya, lu bikin itu juga nggak? Kalau di Shopee sekarang kita ada klien
elektronik sebenarnya. Mm-mm. Cuman disclaimer-nya kita tuh nggak rutin crawling elektronik. Jadi kalau ada datang klien elektronik, pas dia datang kita baru crawl untuk moving forward datanya. Kita nggak punya data dari 2022. Tapi kalau di FMCG kita dari 2022 ada datanya semua. Gitu. Nah tadi kalau tanya tentang UMKM yang kayak jualan makanan siap saji gitu ya berarti ya. Keripik, kentang Mustafa. Oh, kalau jadi selama di marketplace itu ada informasi tentang kan ada jumlah barang terjual sama harga. Kelihatan ya? Ada kan kalau kita Coba buka. Ini kalau tampilannya web bisa kelihatan nggak sih? harus login tapi kayaknya ya. Saya nggak tahu. Bisa nggak? Di sebelah mana? Soalnya UI-nya kadang beda sama yang mobile. Iya. Coba sebut aja. Tunjuk aja. Klik aja salah satu. Nah itu kan Mana? ada 1 terjual, 2 terjual, 32 Ini. terjual. Yang boleh lagi. Yang biasa dihadapin sama UMKM itu apa sih kayak hard disk buat konten ya? Oh, ini alat-alat. Iya, itu serahlah apa aja lah. Skincare boleh deh. Nah itu kan ada 10.000 terjual tuh. Nah itu tuh kita ambil. Caranya gimana? Tadi sebenarnya kan Mas Dedi kan bisa nulis sih. Oh nih produk apa nih? Aileron skincare paket glowing. Oh jumlah terjualnya 4.000. Tulis aja 82.000 harganya. Satu-satu? 4.000. Ya kalau mau manual. Nah kita Satu-satu nih gue data pelan-pelan gitu di Excel atau tulisan tangan. kalau orang biasa mau melakukan gitu caranya. Nah kalau kita udah bikin sistem otomatisnya. Kita bikin robotnya untuk nge-crawl 10 juta produk lah tiap hari. 10,7 juta produk tiap hari gitu. Mendingan pakai sistem yang dia bikin aja guys. Lebih gampang. Soalnya kita mau perang juga kalau kita nggak pegang data kan kita bingung ya. Iya. Produk mana yang lebih laris apa segala macamnya. Sebenarnya Benar. bisa-bisa kayak begitu. Soalnya kayak gue punya banyak waktu luang aja ngurusin. Ya itu jadi kita kayak harganya, jumlah terjual, bahkan gambar produknya, judul produknya, dia kategori apa tuh kita simpan semua. Jadi kita bisa pelajarin sih. Oh, ya ini yang paling mahal ya. Kan sebenarnya di TikTok juga ada ya, kayak tulisan Shopee lah, kayak terlaris. Iya, ada. Itu jadi ukuran nggak kalau kayak begitu? Misalnya biasa gaya gue tuh gini. Aduh, kelihatan nggak sih? Kayak terlaris tuh di mana ya? Di website tuh ada nggak sih kayak gitu? Kan ada misalnya top 10. Kalau kita langsung kita urutin aja. Jadi mau lihat dari sisi produk listingnya nih, misalnya nih skin misalnya tadi lah lipstick lah gitu. Ya kita mau kasih lihat nih lipstick yang paling produk yang paling laris mana aja ya. Tinggal dibuka udah kelihatan Oke. top 10-nya siapa. Gini deh coba, misalnya kita belum percaya sama yang namanya data atau mungkin vendor, agency seperti Kompas kayak lo punya nih Mas. Yang gue lakukan adalah manual, misalnya ChatGPT apa segala macamnya. Terus apa yang membedakan dengan cara-cara yang sudah umum, apapun bentuknya, mau ChatGPT, mau googling, mau ngelihat yang terlaris, ketimbang yang lo lakuin? Ada perbedaan signifikannya nggak? Kayak misalnya contoh, misalnya yang lo lakuin adalah, gue sembari optimasi, kelihatan ini, kelihatan itu gitu. Ya balik lagi ke akurasi datanya ya. Oke. Ya kita bisa bilang kan kita tiap hari crawling ambil datanya gitu. Oke. Jadi benar-benar apa yang terjadi, yang tertulis di marketplace, ya itu angka itu yang kita ambil kan. Jadi ya kita seakurat itu gitu. Ya nanti tinggal yang kita lakukan mungkin special. Jadi kalau Mas Dedi tahu ya ada produk-produk yang misalnya dijadiin gimmick, kalau kita beli apa dapat gimmick apa. Nah, kan tuh suka ditulis 999,999 gitu-gitu kan. Itu biasanya keambil. Nah, itu kita bersihin. Jadi itu kita nggak masukkan dalam perhitungan misalnya. Itu kita exclude lah, kita exclude. Jadi beberapa anomali yang misalnya ada juga seller-seller yang gini nih, misalnya aduh nggak enak ya, tapi udahlah ya. Apa sebut aja. Misalnya dia naikin barangnya harganya dulu, terus dia beli sendiri, ntar kan kelihatan. Fake buyer. Iya, kelihatan kan, wah tiba-tiba penjualannya banyak kan. Yeah. Terus kalau kita lihat, nanti kita bisa lihat tuh, oh ini biasanya satu, tiba-tiba kok 5.000 gitu kelihatan. Nah itu bisa kita exclude gitu. Nah. Oh penjualannya gede banget nih, oh ternyata dia pas beli dia naikin dulu harganya, dibeli. Habis itu dia berturunin lagi harganya. Oh ternyata nih harganya ya harga fake juga. Itu kelihatan nanti. Oh itu guys yang membedakan guys. Kayak misalnya contoh nih ya. Ini disclaimer ya, bukan berarti yang gue tunjuk ya. Bisa jadi mungkin 4.000 ini dia beli sendiri. Contoh. Ya. Bisa jadi yang 10.000 dia memang beli sendiri modal. HPP misalnya sebenarnya HPP 30.000 kalau harga maklon nih. Ya. 30.000 dikali 1.000 berapa Adit? 30 juta. Hah? 30 30 juta. Kali 10.000
300 juta. Ya. Ya dianggaplah misalnya punya modal 5 miliar, 300 jutanya daripada bayar KOL, budget marketing, dia bakar ke situ kan. Ya. Kayak dulu kan udah dilakuin sama Red Bull ya kalau nggak salah ya. Red Bull awal-awal banget. Dulu. Iya Red Bull itu ada kok di Google juga. Itu familiar tuh, kisahnya populer. Jadi dia beliin kaleng. Awal-awal merintis, beliin kaleng Red Bull, buka aja deh. Red Bull sama trash bin. Ya apapun itulah, coba keywordnya. Jadi dia beliin kaleng kosong, dia buang-buangin di tempat sampahnya amusement park. Jadi orang-orang yang datang ke Ancol, Dufan, Disneyland, Universal Studio, tempat sampahnya penuh tuh sama kaleng Red Bull. Akhirnya orang jadi penasaran kan, banyak juga ya ternyata. Oh gitu. Itu dia ngeklaim seolah-olah memang orang-orang datang ke tempat hiburan, tempat wisata, minumannya biar seger tuh Red Bull. Tuh, ada. Kalau nggak salah ya, coba buka aja deh. Strategi Red Bull tempat sampah gitu, apalah. Mudah-mudahan gue nggak salah brand ya. Kayaknya sih Red Bull ya. Di antara itu. Tuh kan? Oh ini. Ya kan? Ini urban legend dia marketing. Tuh. Wah ini minuman lagi hype banget tuh. Iya. Kaleng kosong Red Bull. Jadi Dibuang-buangin ke amusement park kayak Universal Studio, orang jadinya kan. Iya. Nah, Dan kalau kita jadi bisa ngelihat secara historis. iya. Kalau tiba-tiba penjualan naik gitu kan, nah ini ada something kan gitu. Biasanya ya mungkin bisa aja kalau kita telusurin lagi mungkin dia lagi ada campaign waktu itu, tapi biasanya perjalanannya itu agak beda sih yang fake buyer sama itu. Itu guys ya, maksud gue kalau saran gue kalau mau ngecek data tuh benar-benar orang-orang yang paham di bidang itu, mungkin di IT, mungkin di web developer apa segala macamnya, memang sistem dia masuk dalam terus kelihatan tuh grafiknya. Kalau sekarang kan just numbers yang di depan gue tuh cuma 10.000. Wow, ya kayak gini deh, mama juga istri gue aja ukurannya misalnya gue pengen beliin anak gue mainan, ya udah. Ini kita beli yang ini aja ya. Mata bini gue secara UI UX tuh langsung ngeliat berapa terjualnya. Betul. Iya kan? Betul. Bener gak? Ini kan mama pasti lebih begitu. trusted kan, banyak yang beli. Iya. Ya kan? Ada FOMO-FOMO-nya. Yes. Pokoknya gue selalu ngetes. Karena pun gue juga ada di industri ini ya. Jadi gue selalu ngetes tuh. Misalnya pas lagi kebetulan memang gue mau beliin sesuatu buat anak gue atau mungkin buat gue apa segala macam, terus gue minta rekomendasi atau mungkin saran ke istri. Pas nunjukin, gue perhatiin matanya, pasti dia ngecek terjualnya dulu, kan kegeser matanya. Iya. Itu udah confirm satu. Dan kedua, kalaupun terjual sedikit, itu jadi isu. Nggak ada yang lain. Iya, Gitu kan? benar. Gue pancing lagi tuh, pasti kamu ngeliatnya berapa terjual. Kan gue suka studi kasus juga kan. Iya sih, tapi ya gitu-gitulah. Nah maksud gue itu menjadi ukuran bahwa kita aja ngeliatnya gara-gara lagi ramai misalnya skincare, kita ada produksi skincare. Tapi maksud gue konsumennya seperti apa dulu nih. Iya. Nah, makanya teman-teman coba kalau misalnya pengen pakai atau mungkin kolaborasi bareng sama Kompas, ada apa Instagram atau website nggak? Ada Instagramnya kompas.co.id, websitenya juga langsung kompas.co.id. Di situ udah bisa di chat langsung, nanti ada yang bantu. Dengar-dengar khusus untuk penonton kasih solusi katanya ada special price. Pastilah, gampang. Langsung siapin kodenya aja nanti apa gitu. Kasih solusi. Iya bener ya. Bisa. Ya coba deh. Nih gua tadinya kan kalau nggak salah per kategori itu dia 20 juta, tapi karena penonton kasih solusi 3 juta. Jadi. Hah? Aduh, bisa aja nih Mas. Lu boleh nyebutin gak sih kira-kira berapa sih per produk lu kalau untuk di riset datanya? Ya kira-kira kalau satu kategori ya sekitar 3 juta rupiah lah kalau basicnya ya. Tuh lihat, gitu. tadi 10 juta loh karena kasih solusi ada 3 juta. Mana ini ya? Mana sih? Oh ini data ya, data. Oh Data. sekalian aja lu kan bawa data tuh Mas. Ah. Untuk perbandingan Ya, menjawab boleh. apa yang bisa lu jelasin. Slide 4 kali ya. Seru nih. Ya ini mungkin overview aja sih apa yang terjadi di e-commerce ya. Jadi tadi kalau kita lihat 2022 sampai 2025 itu kita lihat dari 48T di 2022 itu jadi hampir 130 triliun. Penjualan di kategori FMCG only nih, FMCG only ya. Kalau kita next, boleh lanjut. Ini per kategori nih. Jadi kalau lihat tadi kan 130T itu setengahnya tuh 67,1 triliun di beauty and care tuh. Itu dari ya. Betul, dari 2022 sampai 2025 kemarin. Ya, dia emang separuhnya di situ. Jadi yang menarik customer Indonesia beli beauty and care ya banyak di online gitu. Di offline tapi kayaknya juga banyak kan sekarang. Betul. Gitu ya. Baru F&B, health and care sama mom and baby. Ya, ini semuanya naik semua. Jadi ya trennya belum kelihatan ada tuh dan naiknya kan ya cukup drastis ya, bukan angka kecil ya gitu. Jadi emang pertumbuhannya atau behavior perilaku untuk berbelanja di e-commerce tuh masih
kita lihat bakal masih naik terus gitu. Si meroket ya kalau kata Pak Purbaya ya, masih meroket. Iya, masih ngeroket, betul. Lanjut. Berarti nggak ada tuh ya Indonesia gelap gitu, nggak ada. Waduh, nggak tahu deh ya gelap apa enggak ya. Ini datanya pada belanja Iya. konsumtif. Di e-commerce nggak gelap. Iya Di kan e-commerce ada nggak gelap. indeks ekonomi. Sebenarnya katanya juga kan ini ya karena mungkin katanya kalau pendapatannya turun, orang belinya kan nggak yang mahal-mahal ya. Mungkin Tuh. pindahnya ke yang sederhana-sederhana aja, yang sehari-hari aja. Nyatanya? Ya begitu nyatanya gitu maksudnya. Makanya FMCG ini naik terus, mungkin yang tadinya budget buat beli barang luxury daripada beli barang yang terlalu mahal, jam tangan mahal gitu beli Belinya ke sini. lipstick aja deh agak mahal. Kan udah jadi cakep kan. Iya, Jadi iya, udah cakep. bener. Makanan agak sehat dikit gitu. Lipstick effect. Lipstick effect. Effect. Lipstick effect. Ya, Makanan sehat tuh juga kalau kita teliti nanti, kita nggak bawa datanya sekarang, tapi Iya. kalau mau tahu makanan sehat, minuman sehat itu juga naik juga. Ya karena juga perilaku kesehatan kan sekarang lagi naik kan, lari, padel, Iya. itu kan lagi naik kan. Jadi konsumsi ke arah situ juga tinggi. Mungkin kalau ada datanya fashionnya mungkin yang sport, mungkin tebakan saya sih juga mungkin naik ya. Oke, gini deh, gue agak sedikit mau ekonomi makro ya. Tapi nggak maksud pinggir jurang kan ya, tapi sekalian kita bahas aja. Kan katanya kan Indonesia tidak baik-baik saja, indeks ekonomi apa segala macam. Oke lah, itu nggak apa-apa juga kan, bebas pendapat ya. Tapi maksud gue diukur bahwa daya beli masyarakat, sekalian deh ada juga isunya teman-teman pengusaha daya beli melemah gitu. Nah, ya dolar naik, apapun itulah. Data yang lu pegang itu ternyata si sifat konsumtif ini seperti apa? Naik nggak? Naik. Kalau e-commerce only ya. Jadi Iya. ini mungkin nggak fairnya, saya nggak tahu data yang offline-nya ya. Apakah misalnya offline hanya perubahan perilaku nih misalnya. Misalnya total konsumsinya mungkin turun, tapi dari offline pindah ke online misalnya kan bisa jadi. Tapi kalau kita di online-nya doang, ya naik gitu. Cuma naik, dan bukan cuman sales value-nya aja yang naik, tapi jumlah brand-nya itu naik. Sekarang tuh kita ada 38.000 brand. FMCG itu ada 38.000 brand di online. Tahun lalu? Itu kita naiknya berapa sekitar, tunggu bentar ya, minimal naik 20%. Nah kan, 20%. nggak, maksud gue gini, kan keputusan kita bikin brand itu kan karena memang ada demand-nya kan. Iya. Nah kalau yang katanya mungkin indeks ekonomi, nggak ada daya beli apa segala macamnya, ngapain seller-seller pada bikin brand? Bener. Itu dulu tuh. Ya nggak apa-apa, objektif aja. Kalau memang misalnya ternyata data yang benernya adalah memang daya beli melemah, pasti kan banyak yang komen nih. Gue tahu pasti gue bakal diserang sama UMKM. Nggak apa-apa, kita diskusi guys. Tapi makanya kita cari tahu nih, yang dimaksud dengan daya beli melemah, teman-teman yang sekarang lagi ngerasakan sisi yang mana? Ya. Nah itu komen di bawah. Gitu. Dan nanti yang kita menarik, bisa bahas tuh. jadi brandnya nambah ya, dan jumlah penjualnya juga nambah 20% juga. Jadi sekarang jumlah seller tuh naik 20%. Sellernya kan? Iya kan? Seller juga naik. Jadi ya yang jual juga makin banyak, brand yang diproduksi makin banyak, pembelinya makin banyak, sales value makin banyak. Jadi semuanya naik semua. Naik. Ini bukan omsetnya si seller kan? Seller yang new seller kan? Jumlah new seller itu naik kan? 20%. 20% gede loh. Iya. Kategori sama? Kategori FMCG. FMCG ya? Iya, kita lagi bantu teman-teman nih. Kenapa akhirnya bisa seperti itu gitu? Maksud gue, ya mohon izin, Menteri UMKM harus tanggung jawab. Bang Maman Abdurrahman. Tapi gue rasa dia kooperatif sekali. Pinter beliau. Mungkin lagi dirapiin ya. Tapi maksud gue, ayo bang, ini gimana nih kondisinya? Soalnya yang komplain ke saya itu seperti itu. Tapi kalau punya data tersendiri Bang Menteri ya, alhamdulillah ya. Oh nggak ada Ramadan ya, sudah. Cuma rata-rata teman-teman yang kayak daya beli melemah apa segala macam itu banyak banget gitu. Ya mungkin bisa jadi seller juga kayak mungkin daripada dia mengandelin offline doang, mungkin ada biaya sewa yang lebih mahal segala macam. Oke, coba deh. Sekarang coba ke online deh gitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu juga. Jadi emang data ini mungkin akan sangat lebih valuable lagi kalau dipadukan misalnya sama data offline sih gitu. Untuk benar-benar kita ngelihat secara big picture tuh atau secara makro apa sih yang terjadi. Gitu. Gini aja, data pengusaha atau seller seluruh Indonesia dan berapa persen atau berapa jumlah nominal, ChatGPT deh, yang hanya di online. Nanti kelihatan tuh, kalau misalnya majority-nya ada di offline, ya apa boleh buat. Berarti kan yang pada teriakan yang memang mewakili mayoritas. Ya fair. Coba, data penjual online berapa, data
data pengusaha seluruh Indonesia, apa sih ngomongnya, UMKM ya, 64 juta, bukan? Jadi kalau dari klien kita aja ya, sebenarnya kalau yang perusahaan-perusahaan yang besar yang multinasional gitu yang udah main di FMCG lama, itu sebenarnya kontribusi online di mereka itu paling banyak yang belum double digit. Jadi belum sampai 10% kontribusi online-nya. Tapi kita lihat yang pengusaha-pengusaha baru nih yang emang startnya dari online, itu udah banyak yang masuk top 10. Jadi mereka gede di online dulu 80-90%, ya di offline-nya masih kecil, masih 10% gitu. Jadi ini ada perbedaan juga nih gitu. Yang pemain-pemain lama yang udah di supermarket gitu, itu dia lagi belajar di online. Sementara emang udah dari awal di online, itu dia udah banyak yang udah apalagi skincare tuh, wah itu brand-brand beauty skincare banyak banget yang langsung meroket di online dan ngalahin yang udah lama. Gitu. Coba kita lihat ya, data UMKM Indonesia tahun 2024 ini adalah 30 juta unit. Sebentar, ini yang ada di e-commerce ya? Khusus untuk di penjualan online. Mengenai UMKM dan penjual online e-commerce. Totalnya, ini ke bawah deh. Ini 30 jutaan tuh ya. Total UMKM. Loh, yang 64 juta tuh apa? Yang pernah dirilis sama 60 jutaan itu di Kementerian UMKM. Coba buka deh. Ada kok. Kalaupun coba lihat. Nggak apa-apa, ChatGPT aja lagi. Iya. Coba. Mungkin yang tidak terdaftar ya. Nah, ada kan? Setelah setelah kamu hack ya baru kebuka ya. Kok segitu ditutup-tutupin? Ya? Oke. 65 juta naik, terakhir 64 juta. 66 juta. 66 juta. Ya. Nanti lu cari tahu sendiri lah ya. Pokoknya sekarang udah masuk di ranah online. Coba deh, boleh nggak bocorin sesuatu yang lu punya katanya satu ilmu yang berhubungan dengan data terhadap demand dan supply di Indonesia, yaitu social listening. Oh, Nah, oke. Coba lu bisa bahas. Ya, Mas. jadi mungkin social media listening ini kan sebenarnya bukan barang baru di Indonesia ya, termasuk buat biasanya yang tenarnya dipakai buat kampanye Pilpres, Pilgub ya. Ya, betul. Aku suka pembahasan ini. Itu kan social media listening lah dipakai ya. Okay. Nah, berangkat dari situ kita juga sebenarnya baru banget nih, mungkin masih soft launch, kita udah ada social media listening. Jadi kan kita selalu ngebahas nih ke klien, oke, ini kemarin penjualannya kamu turun karena apa aja. Biasanya kita lihat dari marketplace-nya aja. Jadi kayak misalnya, produknya kamu nih produk kompetitor ini kemarin lagi promo gede-gedean, makanya bulan ini kalah, misalnya gitu. Sebaliknya, kemarin produk kamu bagus nih, kemarin ternyata emang kompetitor stoknya lagi nggak ada misalnya, jadi penjualan dia turun. Ya kita bisa main di situ. Nah, suatu ketika data analis kita tuh kayak bingung nih, kok apa ya, gara-gara apa ya nih naik turun gitu kan, bingung. Terus dia lihatlah sosial media, dia iseng. Biasanya dari saya nggak pernah minta dia nganalisa sosial media, tapi dia inisiatif nih mau cari tahu. Nah di sosial media dia bilang itu lagi ada kampanyenya si KOL lah, salah satu KOL gede yang itu bikin brandnya naik. Nah dari situ kan kita lihat, berarti ada korelasinya nih antara campaign yang di sosial media sama di e-commerce, jangan-jangan gitu kan. Jadi, nah dari situ kita bikin lah coba kita keluarin service social media listening, tujuannya untuk mencoba menganalisa korelasinya antara kegiatan di sosial media, aktivitas sosial media dengan penjualan. Oh bagus. Gitu kita konekin. Mungkin gak langsung direct ya, tapi at least kita tahu petanya lah gitu. Ya gitu sih sebenarnya. Ini kalau gue coba respon gini, kalau di versi orang branding ya, value kan diincar sama customer. Dia pasti pengen nilai yang lebih apa segala macam. Nah tapi value kebagi menjadi dua. Ada transactional value, ada emotional value. Nah, transactional value ya semuanya keukur dari penjualan, terdata penjualan, ya kan? Sekian penjualannya, sekian dan seterusnya. Nah, kalau emotional value yang diomongin karena personal brandingnya, karena KOL-nya, jadi masuk juga tuh dari situ tuh. Betul. Artinya kalau berbicara mengenai data, terutama yang ada di Kompas ya, di Master Data ini dan tim, berarti nggak bisa megang cuma satu ya, tapi ternyata data ini punya efek tersendiri lagi di luaran dari yang tertulis gitu ya di sosial media, di e-commerce,
Tapi ada juga yang gara-gara omongan KOL, Betul. campaign ini diomongin viralitasnya seperti ini. Betul. Ya kan, beli karena sosoknya. Iya. Itu ada juga keukur ya. Betul, karena kita bisa lihat Oke. jadi misalnya paling gampang word cloud-nya kan. Jadi Iya. tentang brand ini yang paling sering diomongin topik apa sih, keyword apa Ya, sih. ya. Dari situ kita bisa lihat keyword itu tuh sebenarnya berasal dari KOL yang mana. Wih, keren. Berapa engagement yang didapat dari si KOL itu kontribusinya gimana. Jadi nanti misalnya nih saya Iya. tadi balik lagi ke Cleo gitu. Cleo Iya. lihat, wah ternyata nih air sebelah kok tiba-tiba penjualan tinggi. Kok tiba-tiba engagement tinggi. Iya. Bisa tahu siapa nih yang bikin engagement tinggi, ketahuan tuh nanti. Oh. Nah, nanti dari situ terserah nih mau dicari. Kalau gitu gue pakai si KOL itu juga deh. Bisa gitu kan. Oh. Atau gue cari kompetitor KOL itu deh yang kira-kira sama. Gue campaign-nya sama dia. Oh. Nah, oke. bisa buat decision kayak gitu. Jadi ininya efeknya. Pantesan 3 juta per produk ya. Itu Kompas. yang 3 juta belum masuk yang tadi sosial media belum masuk. Belum. Langsung Tapi bisa lah disanggah. trial lah. Nanti nggak lucu kan ditanya. Iya. Sama satu lagi sih yang menarik menarik sih. Jadi menarik satu lagi gini. Jadi kadang-kadang orang sales sama orang marketing suka berantem, Ya. ya kan. Nah kita tuh pernah dapet kasus gini. Kita kasih tahu, wah ini udah bagus nih marketingnya, Oke. udah keren, engagementnya udah bagus. Tapi kok salesnya nggak naik di e-commerce di official store dia. Iya. Ternyata tuh nggak ngobrol. Jadi campaignnya di launching produk baru, produknya belum ready di e-commerce. Wah. Ya kayak gitu-gitu. Wah. Nah, emang lu bisa Hati-hati. ngerapin itu? Ya kita kan ada datanya. Kan kita bilang, ini udah bagus kok di engagementnya udah bagus gitu. Kok nggak ini ya? Terus kita tanya, kemarin gimana stoknya, berapa yang disiapin? Stoknya nggak disiapin sejumlah efek dari campaignnya gitu. Makanya kita bilang, wah, dan itu kan masalah klasik di perusahaan besar ya. Sales sama sales sama marketing tuh nggak, koordinasinya kurang inilah, kurang intens lah gitu. Jadi kita saranin next time karena kita udah bisa melihat data-datanya, mendingan kalau marketing mau campaign apa, make sure dulu orang e-commerce-nya udah siapin stoknya di gudang. Wah. Stoknya karena kan biasanya stok di e-commerce tuh kan dipisahin sama stok kan di satu gudang nih. Nih e-commerce-nya stoknya segini, yang lainnya stoknya. Nah, itu kan bisa dipisahin. Nah, itu disiapin dulu. Jadi sebenarnya stok buat offline-nya masih banyak, tapi nggak di set di e-commerce-nya. Oh iya. Ya miskom itu mereka Iya. nggak ngobrol, nggak komunikasi gitu ya. Kayak gitu Makanya aja. butuh kompas biar kita tahu arahnya kita kemana. Yeah. Nah, langsung aja coba hubungin tim adminnya, Ya. ya kan? Cek aja. Ini kompasnya bukan yang di grupnya Gramedia, Bukan. ya? Oh, ya. Ini kompas.co.id. Ada di kompas.co.id, tinggal lu cek aja di sini. Gue sebenarnya penasaran sih background di belakangnya itu kan orang-orang IT memang Ya, partner IT lo ya, sama bukan data. IT. Ya, IT sama data. oh. Jadi kita separuh dari karyawan kita emang expertnya di IT sama data sih. Berarti lu kayak ada hardware khusus? Enggak, memang software-nya semua ya? Ya, software semua. Jadi kan sekarang kan banyak service di cloud gitu-gitu ya. Total dari 2012 secara perusahaan ya? Saya dari perusahaan 2012. Proven ini. Brand-brand besar pun pakai gitu ya. Ah. Yang udah IPO juga pada pakai kan, Real Food gitu-gitu ya? Iya, banyak. Unilever tadi gue Iya. lihat juga, apa segala macamnya. Ya, yang Mantap. udah listed pada pakai. Iya. Paragon juga, Lion gede-gede banget. Ya langsung aja hubunginnya kompas.co.id, nanti cek di kontak ya. Masuk ke WA. Ya, itu langsung WA-nya aja juga nggak apa-apa. Oh Tuh di iya, ini kanan bisa bawah, sini nih. langsung ada WA-nya. Langsung set, coba klik. Ini WhatsApp coba nih. Ya tinggal masuk sana. Mungkin teman-teman UMKM juga bisa ya meskipun baru memulai. Bisa. Jadi sebenarnya kita juga siapin data-data yang free sih, free versionnya yang itu iya? benar mentah doang sih, mentah dan Iya, lumayan. bulanannya kita batasin. Tapi lumayan untuk starter, lumayan banget. Di mana bisa dapetin? Ada di situnya. Nah, tuh udah tuh light version tuh. Ada yang berbayar sih, mau tapi ada yang gratis juga kok. Oh, nih UMKM nih cocok nih. Kalau mau ngambil dulu nih pelan-pelan. Mau lihat dulu ya kan, tertanya. Oh, ada di sini. Tapi ntar sekali klik doang habis itu langsung minta bayaran lagi. Hah? Ada yang 500.000 tuh 500.000. Oh, 500.000. Tapi ada yang free kok, ada yang free. Oke lah 500.000. Ada yang free, ya, Sebelum ada. nanti akan kontrak langsung sekian miliar misalnya. Sekian tahun gitu kan. Amin. Tapi balik dong tadi dong. Ada orang e-commerce-nya PT Bintang 7 tuh. Bintang 7 tuh berarti Puyer ya? Puyer. Dan 7 Sino muncul. Apa sih? produknya Produknya apa sih? Bintang 7 tuh yang kayak tolak angin gitu kan? ya semacam itu. Iya kan? Ya. Tapi dia antangin apa tolak angin?
gue agak lupa guys. Enggak, tadi coba deh lihat deh. Siapapun itulah ya, gue sebut aja semua nama brandnya, ada masalah gue. Pokoknya kalau bintang 7. Comics Extra Joss tuh. Ya, iya bener. Yang sama kita Extra Joss-nya ya. Extra Joss-nya. EJ. Iya. Coba lihat tadi. Naik dikit, naik. Siapa tadi namanya? Cici siapa? Naik dikit. E-commerce officer PT Bintang 7. Ya, lu baca sendiri aja lah. Lu baca aja. Siap. Ada yang mau tambahin, Mas? Buat teman-teman seller mungkin yang ada di marketplace apa segala macam ya. Ya mungkin sebenarnya kalau mengingatkan aja sih supaya ya jangan gegabah lah ya kalau main di e-commerce, dan nikmatnya e-commerce tuh kan sama kayak digital marketing ya kan, semua ada datanya sebenarnya gitu. Jadi sayang kalau itu nggak dipakai, ya takutnya jadi ngambil keputusannya kurang pas lah gitu. Jadi ya itu gue percaya tuh gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita jalan tuh kalau nggak berdasarkan data ilmu itu gimana. Mau ke kanan apa mau kiri kan. Langsung hubungin aja teman-teman ke sana atau WhatsApp ini, klik aja ngobrol sama adminnya. Buat teman-teman yang nanti ya mudah-mudahan sih beliau setuju ya, yang bawa aja tayangan ini langsung bilang ke adminnya, gue nonton nonton obrolan seputar data sebelum gue pakai datanya, jasanya dari tayangan Kasih Solusi. Boleh, pasti. Gue nggak usah ngambil berapa, nggak usah lah. Jangan lupa gue aja lah. Siap dong. Nanti lu tinggal kasih laporan bahwa abis nonton ini dari Kasih Solusi, langsung bilang sama adminnya. Adminnya nanti langsung kirim ke bosnya. Siap, Mas Brata, thank you ya. Thank you banget Mas Dery. Mas Drata, bukan Brata ya, Drata. Ingat, karena Drata punya data. Kita kasih solusi.